Guys, kemarin tuh ada pertanyaan mengisi konsultasi terkait dengan masalah anak melawan anak. Biasanya kan kita kan melakukan perlawanan dari anak melawan orang tua. Jadi bukan orang tua kandung, maksud anak melawan orang dewasa. Anak itu sebagai korban. Tapi kemarin pertanyaannya itu anak SMA usia 16 tahunan melakukan persetubuhan dengan anak usia 14 tahunan. Nah, kemudian anak anak perempuan ini sepertinya sudah biasa melakukan dengan cowok-cowok lain gitu. Terus dia melakukan pemerasan terhadap si cowok ini, anak cowok sekitar berapa belas juta gitu untuk melakukan aborsi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita bicara hukum, ketika seseorang anak itu melakukan persetubuhan, kan otomatis itu kan dianggap perkosaan, tidak ada suka sama suka untuk anak di bawah umur. Tapi yang umumnya terjadi adalah anak perempuan itu dianggap korban, anak laki dianggap pelaku. Tetapi selama dia sama-sama anak, maka anak laki juga dianggap korban, walaupun anak perempuan itu memberikan bekas ketika melakukan persetubuhan. Bukan berarti laki-laki juga tidak memiliki bekas. Bekas itu adalah beban psikologi. Jadi ketika seseorang anak itu belum masanya untuk mengenal sesuatu hal yang bersifat seksual, ternyata dia harus mengenal hal itu di masa mudanya, begitu loh. Apalagi dalam kategori kasus ini adalah perempuannya yang mengajak. Nah, itu kan jadi pertanyaannya bagaimana itu, katanya bagaimana ya, kalau bagaimana orang tua dari perempuan itu akan melaporkan si anak laki-laki. Sudah laporan, sebetulnya sudah laporan. Tapi kalau logikanya sebenarnya karena laki-laki juga masih 16 tahun, berarti kan masih di bawah umur tuh, otomatis kan harus sebagai korban juga dong. Apalagi yang mengajak kan anak perempuan gitu kan untuk melakukan hubungan seksual itu, berarti otomatis sudah sering lapor, itu harusnya hukumnya. Jadi tidak bisa dipersalahkan seutuhnya anak laki-laki, apalagi anak laki-lakinya baru pertama kali melakukan hubungan seksual, sedangkan anak perempuannya sudah biasa. Maka kan ada perkataan, tenang aja, gue udah biasa dengan cowok lain gitu kan. Nah, sekarang tuh si orang tuanya cewek itu nggak terima, anak ceweknya nggak terima karena anaknya disetubuhi oleh anak cowok itu. Padahal anak cowok itu juga sama-sama anak, masih 16 tahun, 16 dan 14. Terus pertanyaan dari keluarga itu, bagaimana dengan anaknya itu kan, yang cowok ini dimintain uang terus-menerus, indikasi pemerasan, dikarenakan si anak yang 14 tahun perempuan ini mengaku hamil dan meminta uang untuk melakukan aborsi. Memang tindakan itu adalah salah, tapi pertanyaannya apakah benar sudah hamil dan apakah benar dilakukan tindakan aborsi. Nah, diduga terjadinya suatu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh anak perempuan kepada anak cowok untuk melakukan aborsi, katanya, padahal tidak hamil. Memang perbuatan dari anak cowoknya salah karena memberikan uang untuk suatu kejahatan, tetapi kan belum tentu kejahatan itu benar dilakukan untuk aborsi itu. Jadi anak lawan anak itu harusnya penyelesaiannya melalui diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Apakah anak itu dikembalikan kepada orang tua atau ada penyelesaian lain gitu. Kalau memang tidak tercapai diversi itu, barulah dilakukan penegakan hukumnya. Tapi pun otomatis kalau menurut pendapat saya ya, ketika anak perempuan melaporkan, berarti bukan berarti si anak laki-laki tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk melaporkan si anak perempuan. Kalau kita melihat hukumnya sama-sama anak di bawah 18 tahun. Selama di bawah 18 tahun maka itu dianggap anak. Nah, benar kan? Karena dianggap anak, otomatis ketika seorang anak yang satu dianggap korban, berarti yang lain juga dianggap korban. Apalagi persetubuhan ini kan dilakukan tidak ada yang paksaan ya. Kalau suka sama suka, kita nggak ada mengenal suka sama suka dalam istilah perlindungan anak, tetapi kan adanya bujuk rayu. Siapa yang membujuk, siapa yang merayu, itu udah nggak jelas, karena si anak perempuan ini mengatakan dia sudah biasa dengan cowok lain gitu. Miris sih melihat kasus-kasus seperti ini.
pengennya kita membela anak-anak perempuan gitu kan. Tapi kan kalau memang ternyata anak perempuannya yang terbiasa dan akhirnya melakukan dugaan pemerasan terhadap si anak cowok, nah kita gimana ya? Jadi nggak semua anak perempuan juga kalau memang salah ya salah gitu. Jadi nggak bisa juga kita menetapkan bahwa anak laki pasti salah, nggak juga gitu. Gitu guys. Jadi anak